Mari kita cicipi. Agak asam. Manis asam. Manis asam, tapi seger banget. Hai Sobat Nusa Bali, ayo siapa nih yang doyan makan coklat? Nah pas banget kali ini Wulan Putri bakal ngajak kamu untuk kenalan lebih dalam lagi sama yang namanya coklat. So let's go! Yo, what's up? Apa kabar Sobat Nusa Bali? Balik lagi bareng Wulan Putri. Dan sekarang Wulan Putri sudah berada di Desa Coklat Bali, tepatnya di Desa Tua Marga Tabanan. Dan di sini aku bakal ngajak kamu untuk jalan-jalan, tapi sekaligus juga buat belajar. Wah, seru banget ya. Kalau gitu, ikutin terus. Om Swastiastu, Blimade. Oke, sekarang aku sudah bersama dengan Blimade, dan Blimade ini yang akan nanti nemenin kita jalan-jalan sekaligus juga untuk ngejelasin apa-apa saja yang ada di Desa Coklat Bali. Kalau gitu, kita pertama mau ke mana, Bli? Kita akan ke kebun timur. Jadi ada di sini ada 4 kebun. Jadi kita ada kebun timur, kebun utara, sama kebun barat dan kebun tengah juga. Jadi pertama kita akan ke kebun timur dulu. Yang lebih gede ya, Bli? Yang lebih gede. Oke. Ya. Let's go. Untuk sampai di kebun timur, kalau misalnya kita naik sepeda motor, itu kurang lebih cuma 5 menit aja, Sobat Nusa Bali. Nah, tapi kalau misalnya kita jalan kaki, mungkin akan memakan waktu sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Oke Sobat Nusa Bali, sekarang kita sudah sampai di kebun timur. Jadi timur. Kebun dari Chow Coklat yang di sebelah timur. Ini yang Nah, ini kecil-kecil kita ada beberapa bibit-bibit yang udah kita ginikan sendiri. Ini udah ada yang umur 3 sampai 5 bulan. Oh, sampai 5 bulan. Dari awal pembibitan, pohon kokoa ini memerlukan waktu 2,5 sampai dengan 3 tahun untuk menjadi pohon yang siap menghasilkan buah. Nah, kemudian saat sudah berbunga, pohon kokoa memerlukan waktu sekitar kurang lebih 6 bulan untuk menjadi buah kokoa yang siap dipanen. Iya, di sini memang fokusnya memang kita di kakaonya sih kebunnya. Khusus yang di sini saja kurang lebih 50 hari. 50 hari. 50 hari. Oke. Nah, di sini kurang lebih untuk tanaman kakao itu sendiri kurang lebih sekitar 250 sampai 300 pohon. Tapi kalau keseluruhan, jadi kita ada di kebun utara, kebun barat juga ada. Jadi overall semuanya sebenarnya kita ada 6. Ada 6. 6. Jadi sebenarnya kita ada 6, cuman lagi 2 itu baru. Nah, yang udah sering kita ginikan 4 memang. Luas keseluruhan untuk kebunnya saja sekitar 2,5 hektar. 2,5 hektar. Ya. Pertumbuhan dari satu pohon ke pohon lainnya itu tidak bersamaan, jadi masa produktifnya pun berbeda-beda Sobat Nusa Bali. Tapi biasanya peningkatan produksi itu terjadi di bulan Oktober. Kemudian jarak antar satu pohon ke pohon lainnya itu sekitar 4 meter sesuai dengan standar yang sudah ada. Satu pohon coklat memiliki masa produktif mulai dari 15 sampai dengan 20 tahun. Nah, kalau lebih dari itu, biasanya pohon coklat akan menghasilkan buah dengan kualitas yang kurang bagus. Dek Wulan, jadi ini adalah contoh yang udah bisa kita panen. Jadi ini kita panen, mungkin saya akan contohkan nanti kurang lebih dekat sama buahnya, bukan dekat sama pohonnya.
mungkin di Ulan silakan. Boleh ya beli? Boleh, silakan. Ya. Bener gini beli? Bener. Siap. Oh deh. Bahagia nih. Motong gini bahagia. Berarti ini bener ya beli udah ya? Ya, ini udah panen, jadi udah bisa kita nanti belah dan kita nikmati. Oke. Dan kita proses mungkin. Ini nggak diapa-apain? Kita nggak apa-apain, biarin gitu aja. Nanti dia mungkin nggak di tempat yang sama, dia akan tumbuh mungkin di sampingnya. Tingkat kematangan buah kakao yang paling tepat untuk kita petik itu adalah tingkat kematangan di 75%. Karena pulp atau lapisan daging putih dari buahnya itu masih tebal, Sobat Nusa Bali. Jadi bagus banget untuk fermentasi biji kakaonya. Jadi Chow Coklat itu adalah pabrik satu-satunya yang di Indonesia yang masih mengantungi sertifikat organik baru Chow Coklat. Jadi pabrik Satu coklat Indonesia? Di Indonesia. Wow. Baru Chow Coklat, baru di pabrik kita. Ya artinya organik itu adalah nggak pakai zat kimia. Ya, jadi untuk pupuknya sendiri, untuk komposnya sendiri kita organik semua. Jadi nggak pakai zat kimia apapun. Itu sih yang paling penting. Beli, dari tadi saya lihat ini gelantungan warna kuning ini apa beli? Nah, ini adalah contoh yang kita buat untuk perangkap hama itu sendiri. Perangkap hama. Ya, ini adalah perangkap hama seperti jenis Helopeltis. Jadi ini adalah, jadi kita akan mengundang jantannya Helopeltis. Karena dia akan mencium aroma betinanya Helopeltis di sini. Begitu kurang lebihnya. Nah, jantannya itu yang akan kita perangkap. Nah, tadi kan udah kita coba metik nih beli. Iya. Udah ngeliat-ngeliat juga kebun timurnya seperti apa. Ternyata luas banget dan banyak banget ada pohonnya beli ya. Nah, sekarang setelah ini kita kemana nih beli? Nah, kita akan ajak ke kebun yang di tengah dulu. Jadi ini adalah kebun sampelnya saja sebenarnya. Jadi di sini biasanya kita untuk edukasi aja di sini. Nanti soalnya kita akan jelaskan dari edukasi, dari kebunnya sampai ke fermentasi sampai ke factory-nya. Itu biar jaraknya dekat gitu. Oke. Nah, di sini saya sudah sediakan buahnya. Ya, oke. Nah, ini adalah nama buah bahasa Latinnya. Wah, ternyata ada 3 jenis kakao Sobat Nusa Bali. Yang pertama adalah Criollo, kemudian ada Forastero, dan yang terakhir ada Trinitario. Untuk Criollo memiliki bentuk buah yang agak lonjong dan permukaan kulitnya yang agak kasar. Kemudian ada Forastero yang memiliki bentuk buah yang agak bulat dan kulitnya cenderung lebih halus Sobat Nusa Bali. Nah, khusus untuk Trinitario itu bentukannya bisa dominan ke Criollo, bisa juga dominan ke Forastero. Kenapa seperti itu? Karena Trinitario itu sendiri merupakan gabungan dari jenis Criollo dan juga jenis Forastero. Cuman kalau Criollo itu udah punah di Indonesia. Pastinya kita nggak ada di sini. Ya, kenapa? Karena dia nggak cocok dengan iklim di Indonesia. Dia cocoknya di Amerika. Nah, kakao, kokoa sama coklat itu ada perbedaannya. Ada bedanya. Ada bedanya. Sama coklat. Kakao, kokoa, dan coklat. Kakao, kokoa, coklat. Ya, kakao itu adalah buahnya. Buah sampai dijemur masih kita sebut kakao. Kalau yang disebut kokoa itu yang mudah kita sangrai atau roasting sampai menjadi powder, itu kita sebut kokoa. Powder diolah baru kita sebut coklat. Cara membedakan buah kakao yang matang itu bisa kita lihat dari warna buahnya. Ada beberapa buah kakao yang tumbuh berwarna hijau, kemudian berubah menjadi warna kuning setelah matang. Ada juga yang tumbuh berwarna merah, kemudian berubah menjadi warna jingga setelah matang. Sebelum dia berbuah, pastinya dia akan berbunga dulu. Cuman dari sekian banyak bunga di satu pohon itu, cuman 1-5% 1-5% aja yang bisa hidup, yang tumbuh menjadi buah. Sisanya itu gugur karena faktor cuaca dan hama.
Oke, mungkin saya akan belah ya, biar teman-teman juga di sini bisa melihat. Belahnya so simple. Jadi ini ada kurang bagus karena ini pengaruh hama. Oke. Untuk hamanya itu sendiri kita ada jenis-jenisnya mungkin seperti Helopeltis. Nah, Helopeltis itu jenis serangga. Jadi itu yang akan mengakibatkan biji dalamnya itu seperti ini. Nah, ini Helopeltis. Boleh nggak coba beli? Boleh, silakan. Pakai tenaganya sedikit. Ya. Wah, keras juga lah guys. Ya. Oke, udah. Pinter saya beli. Pinter. Udah ya. Iya. Nah, ini yang bagus. Nah, silakan dicicip-cicip. Boleh nih beli. Boleh. Oke. Boleh. Udah cuci tangan ya tadi ya. Uh-uh. Cuci tangan ya. Mari kita cicipi. Agak asam. Manis asam. Manis asam, tapi seger banget. Ya. Dari segi rasa, waktu dinikmati itu sebenarnya semuanya sama. Cuman yang membedakan ketiga jenis ini adalah kandungan lemaknya. Dan kakao jenis Criollo lah yang paling tinggi kandungan lemaknya. Oke, sekarang kita ada di mananya nih beli? Nah, jadi di sini adalah proses fermentasinya. Saya akan jelaskan dulu gimana caranya kita fermentasi buah kakaonya. Oke. Nah, mungkin sebelum saya jelaskan, fungsi kita fermentasi itu adalah untuk menguatkan rasa coklat itu sendiri nanti. Pastinya kita akan mengenali buahnya yang matang dulu, warnanya orange dan kuning. Kita akan petik pakai gunting buah, mungkin tadi yang saya sudah contohkan. Pertama kita akan sediakan keranjang bambu dulu. Keranjang bambu? Keranjang bambu boleh. Jadi tempatnya yang penting intinya rapat. Dan itu kita akan alaskan pakai daun pisang dulu. Nah, kenapa kita pakai daun pisang? Karena daun pisang itu mengandung zat klorofil atau zat hijau daun. Itu tujuannya untuk menguatkan rasa yang kita fermentasi itu. Biji-bijinya itu kita akan taruh di atas daun pisang itu. Jadi setelah itu baru kita tutup pakai daun pisang lagi, baru tutup pakai karung goni. Tujuan kita pakai karung goni itu tujuannya untuk mengatur suhu kelembaban di dalam. Nah, ini kita fermentasi 5 hari. Jadi kalau lebih dari 5 hari udah pasti kita, karena itu udah kita lakukan penelitian selama ini, itu udah kurang bagus dan itu kita bisa sebut overcook. Tapi kalau kurang dari 5 hari pastinya itu belum matang. Nah, ini 5 hari yang tepat. Pas. Yang pas. Setelah itu baru kita akan lakukan perendaman. Perendaman. Ya, kita biji yang udah kita fermentasi kita tempatkan dulu di ember yang udah bersih, atau mangkok yang udah bersih boleh. Jadi kita rendam dulu sekitar 1-2 jam. Itu tujuannya untuk memutus bakteri dulu. Setelah kita rendam, baru kita lakukan pembilasan. Kita bilas dia, tujuannya untuk memisahkan pulpnya itu sama bijinya. Bijinya itu baru kita akan jemur. Nah, tujuannya kita menjemur itu adalah untuk menurunkan kadar air ke 7,5%. Ini yang udah kering? Ini yang udah kering. Kalau mungkin di rumah teman-teman nggak ada alat untuk mengecek kadar air, ya jadi kalau kadar air makin rendah itu kan makin crispy atau kering makin gitu ya? kering ya. Nah, ini cukup bisa dipatahkan pakai tangan. Kalau udah kering pastinya bisa pakai tangan. Ya, mungkin kalau diulan kurang bertenaga. Jadi oke. Bener juga kayak beli. Iya. Apa ini kurang gini ya? Kurang kering ya? Ya. Apa nggak ya? Nggak bisa guys, susah. Susah. Coba kita cari yang lebih kering. Ini ya, aja lebih nih. kering ya. Coba. Wih, kok bisa? Kayak huluk ya? Oh iya bener. Oh iya bener. Oh ini ya. kakao ya? Kakao Masih bener, kakao. Ini Ini yang yang dipakai udah nih. ini yang kita jadikan pupuk. Oh, ini jadiin pupuk. Ya, kulitnya ini kita jadikan pupuk, dalamnya itu kita sebut nips. Itulah yang kita olah menjadi coklat. Enak banget ya? Iya. Sudah ada aroma coklatnya. Iya. Kalau misalnya ini dimakan langsung? Boleh. Beneran? Beneran, karena ini mengandung kafein. Coba ya beli. Cuman pahit. Rasa That's okay. coklat itu sebenarnya adalah pahit. Coba
kita coba. Pastinya rasanya pahit. Sebenarnya teksturnya tuh kayak kacang, tapi rasanya memang agak pahit, tapi nggak sepahit itu. Iya. Agak pahit tapi nggak sepahit itu. Nah, setelah proses yang tadi, sekarang kita akan lihat gimana sih proses sangrainya ya, Bli ya? Iya. Langsung masuk ke situ. Silakan, sebelah sini. Proses selanjutnya adalah di proses sangrai di sini. Ini mesin-mesinnya, Bli? Ini adalah mesin-mesin generasi pertama. Artinya ini mesin-mesin yang dulu pernah kita pakai. Cuman sekarang kita udah galerikan atau kita museumkan karena sekarang kita sudah pakai mesin yang lebih modern, yang penampungannya lebih banyak dari ini lagi. Setelah proses penjemuran, biji kakao akan disortir untuk dibersihkan dari kotoran yang menempel. Kemudian masuk ke proses sangrai yang bertujuan untuk menurunkan kadar air ke 3%, Sobat Nusa Bali. Nah, setelah dipisah dari kulitnya, biji kakao akan dimasukkan ke mesin penggiling untuk menghasilkan yang namanya pasta. Nah, setelah itu, pasta akan dibungkus dengan kain tipis, kemudian dimasukkan ke pressure mesin untuk memisahkan powder kokoa dengan minyak dari biji kokoa. Nah, setelah melalui proses panjang tadi, powder kokoa baru bisa langsung diolah dengan mesin refining selama 24 jam untuk mencampur berbagai ingredients dan memisahkan zat asam dari kokoa. Hasil dari mesin refining akan dibawa ke mesin couching selama 24 jam untuk dihaluskan kembali, Sobat Nusa Bali. Nah, setelah hasil dari mesin couching itu, baru kita tempering. Jadi tempering ini adalah tujuannya untuk kristalisasi coklat, Deulan. Kristalisasi coklat. Jadi tempatnya untuk coklatnya itu biar agak mengkilat dengan cara di sini kita akan pakai meja marmer. Tujuannya untuk menurunkan suhu dan yang kita tuang itu adalah coklat panas. Tujuannya itu meja marmer biar nggak lengket coklatnya itu di meja. Berarti sebelum dituang itu dimasak dulu, Bli, atau? Dipanaskan dulu di wajan. Kurang lebih sekitar 10 menitan. Setelah itu baru kita masukkan ke cetakan. Kita lakukan pendinginan. Kita masukkan cetakannya ke freezer boleh, ke kulkas boleh. Kita tunggu 15-30 menit. Oh, nggak lama. Setelah itu coklat jadi. Jadinya seperti ini. Seperti ini. Coklat ini kita plastik wrap dulu, kita nggak langsung packaging, kita diamkan dulu di suhu ruangan, besoknya baru kita akan packaging. Berarti kita diamin dulu 1 hari ya, Bli ya? Kita diamin dulu 1 hari. Packaging, oke. Ada 2 jenis produk coklat dari Chow Coklat, Sobat Nusa Bali. Yang pertama adalah coklat kompon, kemudian yang kedua adalah coklat couverture. Ini banyak banget rasa-rasanya ya, Bli ya? Ya, ini adalah coklat kompon. Di sini untuk ready di I Love Bali itu ada 5 rasa. Ada kelapa, durian, anggur, strawberry, dan original. Ini yang best seller nih, Bli? Iya, kebanyakan dicari. Tergantung sih, kalau yang senang durian pastinya. Saya sih pecinta durian. Enak. Di sana ada coklat kompon, kalau di sini adalah converter organiknya. Nah, rekomendasi kalau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin lebih pengen menikmati coklat tapi sehat, kita recommendednya di sini. Oh, karena? Karena di sini kebanyakan kita pakai coconut sugar. Nah, di sana juga kadar coklatnya itu lebih tinggi. Oke, setelah kita tadi melihat hasil produk dari Chow Coklat ya, Bli ya? Ya. Nah, sekarang kita mau ke restorannya dan mau mencoba mencicipi ya, Bli ya? Iya, mencicipi. Nah, ini kita udah nyampe di restonya ya,
lebih ya? Iya, jadi ini Desa Coklat Bali. Seperti saya terangin tadi, Desa Coklat Bali itu adalah restonya. Kalau Chow Coklat itu adalah pabriknya. Silakan kunjungi. Permisi. Iya. Nah, ini ada raw kakao kita. Setelah itu kita juga ada pizza coklat. Thank you, Li. Silakan dinikmati. Ya. Semoga suka. Rasanya coklatnya kerasa banget. Almondnya dia nggak pelit. Terus juga ada rasa-rasa kayak asam-asam kecut. Mungkin dari beris-beris ini ya. Dan seger banget, ditambah lagi sama nanasnya. Kita coba ice cream ya. Oke Sobat Nusa Bali, sekarang aku sudah bersama dengan Bapak Alit, ya Pak Nggih. Beliau selaku owner dari Desa Coklat Bali. Bener Pak ya? Apa kabar Bapak sebelumnya? Baik. Baik ya Pak ya, semoga baik dan sehat selalu Pak ya. Nah, jadi langsung aja saya meminta waktunya Bapak untuk tanya-tanya sedikit tentang Desa Coklat Bali. Nah, yang pertama itu kapan dan bagaimana sih proses dari terbentuknya Desa Coklat Bali ini Pak? Yang pertama mungkin saya tidak mulai dari Desa Coklat Bali ya. Kalau Desa Coklat Bali ini baru terbentuk tahun lalu lah, atau tepatnya sih Oktober 2020. Tapi kan ini sebetulnya proses sebelumnya. Kenapa Desa Coklat Bali ini kita bikin gitu ya. Nah, sebetulnya kan yang di awal itu adalah Chow Coklat. Chow Coklat. Chow Coklat ya. Saya ini seorang penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian yang saat ini juga masih aktif di namanya di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali di provinsi. Ada satu hal penting yang perlu kita atasi sebetulnya di tingkat petani, karena itu menjadi sebuah momok yang begitu kuat di tingkat petani yang kadang kala kita sebut sebagai faktor yang menghambat proses menuju sebuah kesejahteraan bagi seorang petani ya. Nah, oleh karena itu saya mencoba menggarap di sektor hilirnya ini ya. Sektor hilir itu apa? Ya proses pengolahan coklat ini ya. Nah, oleh karena itu saya membentuklah sebuah perusahaan yang namanya PT Chow Coklat Internasional. Ya. Coklat Internasional. Ya, awalnya namanya PT Agriwisata Jaya Kencana di tahun 2014, tepatnya bulan Desember. Itu 2014, kemudian saya mulai operasi membangun menata lapangan di tahun 2015. Saya bangun fisik, 2016 saya belajar tentang coklat, kemudian di 2017 baru saya ketemu tentang coklat itu sendiri. Karena saya sendiri bukan orang coklat. Saya S1 saya itu adalah peternakan, ya sangat jauh dari dunia coklat. Kemudian S2, S3 saya orang lingkungan. Saya jauh dari juga yang namanya tentang coklat ini. Tapi saya banyak bergaul dengan petani-petani kakao di lapangan yang tahu persis ketika dia banyak masalah di tingkat lapangan yang pada akhirnya membentuk petani itu tidak bisa maju. Nah, oleh karena itu saya ingin idealisme saya itu saya jalankan dengan membentuk perusahaan ini. Kemudian saya mengembangkan coklat itu. Bagaimana memproses coklat. 2016, 2017 hampir kami ketemu lah. Ya sudah mulai ada produk gitu. Nah, 2018
akhir boleh dikatakan kita sudah final dengan produk-produk kita. 2018 kami sudah mulai mengembangkan pasarnya. Oke, 2018. 2019 jalan bagus, 2020 kena COVID. Jadi baru 2 tahun kami gitu ya. Nah, itu gimana tuh Pak? Nah, dulu waktu 2018, 2019 konsep kami itu lebih kepada gift ya, oleh-oleh ya, sehingga produk kami kalau mau dilihat di semua pasar oleh-oleh itu ada, termasuk di duty free shop di Bandara Ngurah Rai, terutama di keberangkatan internasional. 2020 COVID, bandara tutup, ya semua akhirnya pasar kami pun ya habislah, katakan tinggal mungkin sekitar 30% ya. Wah, lumayan ya Pak dosisnya. Iya, jadi betul-betul fall down kita di situ. Kemudian kita pikir ini apa yang harus kita lakukan? Kita harus merubah strategi. Konsep kami tadi dari oleh-oleh, kami shifting. Jadi ada perubahan, kita menuju ke konsep konsumsi. Ya bagaimana orang supaya mau makan coklat, kan ini konsep kami sekarang gitu ya. Kalau dulu kita oleh-oleh, orang ngabisin uangnya di situ beli coklat untuk oleh-oleh. Nah, sekarang orang datang supaya membeli coklat untuk konsumsi gitu. Tidak ada lain yang kami harus lakukan. Nah, kami bangunlah PT Wisata Desa Coklat Bali ini. Gitu. Baru terbentuk Desa Coklat Bali. Desa Coklat Bali ini akhirnya ya kami menggunakan nama desa, ya seolah-olah kami akan membuat suatu katakanlah paket wisata model pulang kampung seperti itu kan ya, ke desa. Orang brand berpikir di desa ya kan akan beda kalau mereka dalam image-nya di perkotaan gitu. Nah, pulang ke desa, kemudian di sini ketemu proses pengolahan coklat, mereka temu coklat, dan kami juga menyiapkan semacam restonya seperti ini gitu. Itu konsep. Sehingga orang datang ke sini bukan lagi untuk membeli coklat untuk oleh-oleh, tetapi membeli coklat untuk mereka makan. Makan langsung di sini. Ya, di sini mau dibawa pulang, kan kita juga ada shopnya ya. Oke, sekian dulu Bapak perbincangan kita hari ini. Semoga Desa Coklat Bali juga menjadi lebih baik lagi dan Cao Coklat juga semakin mendunia. Terima kasih untuk informasi ya Pak. Terima kasih untuk waktunya. Yes, itu tadi dia perjalanan kita jalan-jalan sambil belajar gimana sih tentang coklat, dan udah banyak banget kan kamu belajarnya. Nah, buat kamu yang mau seru-seruan juga kayak tadi mau jalan-jalan sambil belajar, boleh langsung datang ke sini ke Desa Coklat Bali, atau kamu mau langsung cek IG-nya boleh di Desa Coklat Bali. Oke, sekian dulu perjalanan kita. See you on my next trip.